Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Syariah, guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Ciamis. Sekaligus mahasiswa PPG PAI Batch 2 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan nomor induk mahasiswa 25404112259. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek uji kinerja di SMA Negeri 1 Ciamis di kelas 10 dengan materi menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad dengan model pembelajaran problem based learning. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita mengawali dengan membaca doa bersama-sama agar pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan Adit sebagai KM untuk memimpin doa bersama. Baik teman-teman, sebelum melaksanakan kegiatan belajar mengajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, alhamdulillah, semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita hari ini bisa melaksanakan pembelajaran dengan lancar dan penuh dengan keberkahan. Amin ya robbal alamin. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, bagaimana hari ini kabarnya? Oke. Nah, sebelumnya Ibu mau ngabsen dulu nih. Di sini ada yang tidak sekolah, yang tidak hadir, ada gak? Siap, alhamdulillah. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan agar kita bisa selalu melaksanakan pembelajaran dengan penuh semangat ya sampai di akhir pembelajaran ya. Nah, sekarang kita akan membaca ayat suci Al-Qur'an, yaitu membaca surah Al-Isra ayat 26 sampai 27 beserta artinya. Mari kita baca bersama-sama. Yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atidal qurba haqqahu wal miskinina wabnas sabili wala tubaddir tabdira. Alhamdulillah, semoga dengan kita membacakan ayat suci Al-Quran ini
kita bisa mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kita akan menyanyikan ya lagu Satu Nusa Satu Bangsa sebagai bentuk nasionalisme kita, kecintaan kita kepada tanah air Indonesia. Silakan semuanya diharapkan untuk berdiri. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Terima kasih. Untuk duduk kembali, silakan. Nah, materi hari ini adalah yaitu tentang menghindari akhlak tercela, yaitu foya-foya, sum'ah, takabur, riya, dan hasad. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya nih, minggu kemarin kan kita membahas apa? Syu'abul Iman. Apakah masih ingat? Syu'abul Iman itu ada berapa cabang? Ya, ada 77 cabang iman. Berarti masih ingat ya? Nah, sekarang kita melanjutkan tentang menghindari sifat boros. Betul, foya-foya itu adalah sifat boros. Sedangkan boros itu adalah sifat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau riya itu apa? Pamer ya. Jadi riya, sum'ah itu adalah sifat pamer atau ingin menampilkan kebaikan kita kepada orang lain dengan tujuan ingin dipuji ya. Kemudian takabur apa? Takabur adalah sombong ya. Jadi merasa diri paling baik, paling benar, betul. Dan hasad apa hasad? Iri ya. Jadi hasad itu adalah iri atau dengki atau merasa tidak senang ketika melihat orang lain mendapatkan suatu kebahagiaan. Nah, kemudian apalagi tujuannya? Yang ketiga, tujuan pembelajarannya itu yaitu peserta didik dapat mengimplementasikan, menghindari sikap hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur dan hasad dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tujuannya kita mempelajari ini itu adalah supaya kalian bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu apa? Menghindari sifat tercela tersebut, yaitu menghindari apa? Sifat poya-poya, riya, sum'ah. Ya, jadi tujuannya supaya kalian itu bisa mengamalkan ya dalam kehidupan sehari-hari agar terhindar dari sifat tercela tersebut. Itu adalah untuk tujuannya ya. Gimana hari ini? Masih semangat? Nah, sebelumnya ada ice breaking dulu ya. Ya, semuanya siap? Siap. Oke. Klap, klap, boom, boom, klap, klap, boom, pen. Oke ya, itu adalah ice breakingnya ya. Sekarang sudah semangat? Semangat ya. Oke. Sekarang karena sudah paham, silahkan ada tugas ya. Silahkan kalian cari dengan kelompoknya masing-masing karena kita sudah dikelompokkan kan minggu lalu ya. Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing ya, membahas tentang apa itu riya, apa itu sum'ah, apa itu foya-foya, takabur dan hasad, kemudian apa sih contohnya dalam kehidupan sehari-hari, kemudian bagaimana ya cara menghindarinya dan apa sih dampak negatif dari perilaku tersebut. Silakan dianalisis, dicari dari berbagai referensi dan silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Silakan untuk bisa berhadapan dengan kelompoknya masing-masing ya. Oke.
Sudah ya? Nah, ini ada LKPD yang harus diisi. Silakan kalian diskusikan ya dengan kelompoknya masing-masing. Waktunya 30 menit ya. Silakan didiskusikan. Waktunya 30 menit. Dimulai dari sekarang ya. Silakan. Itu yang dampak negatif. Aku yang liatin. Kamu yang dampak dari Boleh yang ini pindah ke sana aja supaya terusik. Nah, jadi di pinggir. orang lain dalam kurung yang kesusahan. Memperalih sila. Mempererat tali tambang. Erat. Tapi Tali silaturahmi. Enam. Sekarang waktunya sudah habis ya. Berarti semuanya sudah selesai? Oke. Berarti sekarang tinggal mempresentasikan hasil diskusi ya. Sekarang kelompok 4 untuk menjelaskan tentang sifat menghindari sifat hasad. Silakan. baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aditya Rizky Nuryaman dan di ujung kanan saya ada Perkenalkan nama saya Heronisa Zahra Mufidah. Perkenalkan nama saya Nati Oktaviana. Jadi kelompok kami berdiri di sini karena ingin mempresentasikan hasil kinerja kelompok kami yang membahas tentang hasad, yang dimana ada pengertian, contoh, dampak negatif, cara menghindari. Pengertian akan dibacakan oleh Melati. Pengertian dari hasad yaitu sifat seseorang yang merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain karena memperoleh suatu nikmat dan berusaha menghilangkan nikmat tersebut. Sifat ini muncul pada diri seseorang dikarenakan adanya benci terhadap segala sesuatu yang dimiliki orang lain, baik berupa harta maupun jabatan. Lalu selanjutnya cara menghindarinya. Cara menghindari sifat hasad ada 6. Yang pertama, 1. Meyakini keadilan Allah Subhanahu wa taala. 2. Memperbanyak rasa syukur. 3. Menjaga sifat rendah hati atau tawadu. 4. Senang membantu orang lain. 5. Mempererat tali silaturahmi. 6. Mendahulukan kepentingan umum. Mungkin cukup sekian penjelasan tentang hasad dari kelompok kami. Sekarang kelompok kami membuka sesi tanya jawab. Perkenalkan, nama saya Indira Ayu Candani dari kelompok 1. Izin bertanya, apa manfaat jika kita menghindari sifat hasad dalam kehidupan sehari-hari menurut Islam? Baik, terima kasih atas jawabannya. Izin menjawab. Pertanyaannya. Izin menjawab. Pertama itu hati menjadi tenang dan tidak gelisah. Terus yang kedua mendapat ridho Allah.
Terus yang ketiga itu dicintai oleh Allah dan manusia. Yang keempat itu kehidupan sosial akan menjadi lebih damai. Yang kelima itu menjadi pribadi yang lebih bersyukur dan qanaah. Cukup? Siap. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kesalahan ataupun ada yang tersindir. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, sebelum diakhiri ya, di sini kita akan berefleksi ya. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Di sini Ibu akan bertanya, kalau misalnya kalian sudah paham, tadi apa sih pengertian dari hasad? Apa tadi pengertian hasad? Iri. Ya, iri ya atau dengki. Alhamdulillah berarti kalian sudah paham ya. Nah, dampak negatifnya apa tadi dari sifat hasad? Ya, selalu lupa untuk bersyukur alias tidak menerima karunia dari Allah. Dampak negatifnya seperti itu ya. Jadi kurang rasa bersyukur. Cara menghindarinya? Salah satunya? Nah, selalu bersyukur, selalu menerima apapun yang Allah berikan. Berarti sudah paham ya dari apa yang dijelaskan hari ini ya. Tadi foya-foya artinya adalah boros, kemudian ria dan sum'ah adalah ingin memperlihatkan dan ingin memperdengarkan amal kebaikan dengan ingin dipuji orang lain, kemudian takabur adalah sombong dan hasad adalah iri atau dengki ya. Dan kita sebagai umat muslim ya harus bisa menghindari akhlak tercela tersebut agar apa? Agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Ya karena itu adalah termasuk akhlak yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kemudian untuk minggu besok materi kita yaitu tentang ekonomi syariah ya. Jadi untuk materi kali ini sudah selesai ya. Kemudian untuk materi minggu besok ya kita akan membahas tentang ekonomi syariah ya. Tapi sebelum ditutup ya Ibu akan memberikan motivasi. Teruslah kita berbuat amal kebaikan agar amal kebaikan kita itu bisa menolong kita di dunia maupun di akhirat. Tetap semangat berbuat kebaikan menjadi insan kamil ya, manusia yang berguna bagi nusa bangsa dan negara dan agama ya. Mari kita ditutup saja pertemuan kali ini ya dengan membaca doa bersama. Silahkan untuk doa bisa dipimpin oleh KM. Baik, sebelum mengakhiri KBM hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, dipersilakan. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.